Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niswa Ahna Mahdia dari kelas PLI 1C akan menjelaskan tentang Makkiyah dan Madaniyah. Cara menentukan surah Makkiyah dan Madaniyah itu ada dua. Yang pertama, Asma'un Naqli, itu didasarkan pada riwayat yang sahih dari para tabi'in dan sahabat dalam menentukan surah atau ayat Makkiyah dan Madaniyah. Yang kedua, Al-Qiyasu al-Ijtihadi, yaitu didasarkan pada ciri-ciri Makkiyah dan Madaniyah. Selanjutnya, perbedaan antara surah Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama, menurut Zamanun Nuzul atau teori historis. Dalam teori ini menjelaskan bahwa Makkiyah adalah surah yang turun sebelum hijrah meskipun bukan di Mekah, sedangkan Madaniyah adalah surah yang turun sesudah hijrah meskipun bukan di Madinah. Yang kedua, Makanun Nuzul. Menurut teori ini, Makkiyah adalah surah yang turun di Mekah dan sekitarnya. Sekitarnya ini misalnya Mina, Arafah, dan Hudaybiyah. Sedangkan Madaniyah adalah surah yang turun di Madinah dan sekitarnya, misalkan di Uhud, Quba, dan Sir. Akan tetapi, ada beberapa ayat tidak dikategorikan dalam Makkiyah atau Madaniyah. Contohnya, dalam surah At-Taubah ayat 42. Ayat ini turun ketika sedang dalam perjalanan. Ayat ini turun di Tabuk. Yang ketiga, Al-Muhattabina fi Nuzuli atau teori subjektif. Menurut teori ini, Makkiyah adalah ditujukan kepada penduduk Mekah, sedangkan Madaniyah ditujukan kepada penduduk Madinah. Yang keempat adalah Tadma'innatus suratu. Menurut teori ini, Makkiyah menyebutkan abad-abad yang lalu, sedangkan Madaniyah menyebutkan batasan dan kewajibannya. Selanjutnya, ciri-ciri surah Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama, ciri-ciri dari surah Makkiyah adalah terdapat kata kalla. Contohnya, kalla la yumbadanna fil hutamah. Terdapat kata kalla dalam ayat tersebut. Yang kedua, terdapat ayat sajadah. Contohnya, fasjudu wallahu wa'budu. Terdapat kata fasjudu yang termasuk ke dalam ayat sajadah. Yang ketiga, dibuka dengan huruf tahji. Huruf tahji itu seperti alif, lam, mim, nun, qaf, alif, lam, ra, dan sebagainya, kecuali pada surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Yang keempat, terdapat kalimat ya ayyuhan nas, bukan ya ayyuhalladzina amanu, kecuali pada surah Al-Hajj dan Al-Baqarah. Contohnya seperti ya ayyuhan nasu zkuru ni'matallahi 'alaikum. Yang kelima atau yang terakhir, surahnya pendek. Contohnya surah Al-Ikhlas. Yang ciri kedua, surah Madaniyah. Yang pertama, setiap surah mengandung arti kemunafikan kecuali surah Al-Ankabut. Yang kedua, setiap surah mengingatkan untuk beribadah. Yang ketiga, panjang ayat dan rincian di dalam hadis digunakan untuk menjelaskan dan menguraikan hukum syar'i. Yang selanjutnya, karakteristik surah Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama, surah Makkiyah. Karakteristik surat Makkiyah yang pertama, mengurus masalah akidah dan dakwah. Yang kedua, meletakkan landasan umum peraturan perundang-undangan dan memerintahkan asas-asas keyakinan. Dan yang ketiga, banyak kutipan dari cerita nabi-nabi dan orang-orang terdahulu. Sedangkan karakteristik dari surah Madaniyah, yang pertama, perinci hukum-hukum ibadah, muamalah, batasan, dan sebagainya. Yang kedua,
ahli kitab memperdebatkan, membuktikan adanya perubahan kitab-kitab mereka dan dakwah mereka kepada Islam. Yang ketiga, mengungkapkan keadaan orang munafik dan mengungkap tirai-tirai mereka dan memperingatkan kepada umat Islam tentang mereka dan tindakannya. Dan yang terakhir, faidah mengetahui makiyah dan madaniyah atau manfaat mengetahui makiyah dan madaniyah. Yang pertama, untuk menjadi alat bantu dalam menafsirkan Al-Quran. Sedangkan yang kedua, meresapi gaya bahasa Quran dan memanfaatkannya dalam metode dakwah menuju Allah. Dan yang ketiga, mengetahui sejarah hidup Nabi melalui ayat Al-Quran. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.